Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan kode program. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kode program app.js. Pada line 1 sampai line 7 kita mengimpor semua kebutuhan yang akan digunakan dalam proyek kali ini, seperti import React dan komponen React Native serta komponen layar atau screens. Pada line 11 kelas app dideklarasikan sebagai komponen React. Kelas ini merupakan turunan dari React komponen. Penggunaan navigation container sebagai wadah untuk semua navigasi pada line 14 stack navigator digunakan sebagai stack navigator, dengan inisial rute nama set ke home. Pada line 16 sampai 19 kita melakukan pengaturan screen dalam navigator screen pertama dengan nama home dan komponen home screen. Screen kedua dengan nama newslist dan komponen newslist screen. Screen ketiga dengan nama news detail dan komponen news detail screen. Screen keempat dengan nama news dan komponen news. Penutupan tag dan pada line 20 dan 21 menandakan akhir dari struktur navigasi dan komponen. Komponen app diekspor menggunakan pernyataan export default app pada line 26. Oke, sekarang kita berpindah ke halaman kode program homescreen.js. Pada line 4 kita mendefinisikan kelas homescreen sebagai komponen React. Kemudian pada line 5 kita menggunakan metode render untuk menentukan tampilan komponen. Pada line 7 kita mengatur tata letak komponen, yakni yang pertama menggunakan view sebagai wadah utama dengan gaya fleksibel untuk menentukan tata letak. Yang kedua menampilkan gambar logo dan avatar menggunakan image dengan sumber, gambar dari file di lokasi yang diberikan. Pada line 16 menampilkan biodata mahasiswa seperti nama, NIM, jurusan, alamat, dan hobi menggunakan teks. Kemudian pada line 24 kita menambahkan tombol dengan teks lihat berita menggunakan button. Yang dimana saat tombol ditekan, mengarahkan pengguna ke layar berita dengan menggunakan this props navigation navigate newslist. Pada line 34 sampai line 58 kita mengatur style yang kita inginkan seperti mengatur tata letak dan tampilan komponen. Kemudian menentukan lebar dan tinggi untuk gambar logo dan avatar, mengatur margin dan padding untuk mencapai tata letak yang diinginkan. Oke, sekarang kita berpindah ke halaman kode program news.js. Pada line 2-11 kita mengimpor modul dan komponen yang diperlukan dari React Native dan menggunakan dimensions untuk mendapatkan lebar layar perangkat. Kemudian pada line 15 kita mendefinisikan kelas news yang merupakan turunan dari pure komponen dan menginisialisasi state dengan data, array untuk menyimpan berita, dan isLoading, status, loading. Pada line 25 kita menggunakan fungsi asynchron get news yang dimana menggunakan fetch untuk mengambil data berita dari URL tertentu, kemudian menyimpan data berita dalam state setelah mendapatkan respons JSON. Pada line 39 kita memanggil fungsi get news setelah komponen dipasang. Fungsi render item pada line 43 adalah 1. Fungsi ini digunakan oleh Flatlist untuk merender setiap item dalam daftar berita. 2. Setiap item berisi gambar, thumbnail, dan judul berita. 3. Menavigasi ke layar detail berita saat item ditekan. Fungsi metode render pada line 62 adalah merender tampilan berdasarkan status loading. Jika sedang loading, menampilkan indikator aktivitas. Jika tidak, menampilkan daftar berita menggunakan Flatlist. Oke, sekarang kita next ke halaman kode program selanjutnya, yakni newsDetailsCreen.js. Pada line 15 kita membuat komponen news detail menggunakan functional komponen yang menerima prop root. Pada line 16 berfungsi untuk mengambil data berita dari proproot.params.data yang diteruskan melalui navigasi. Pada line 19 menampilkan gambar berita dari URL yang diberikan dalam objek data menggunakan image, kemudian pada line 20 menggunakan komponen separator untuk memberi jarak antar elemen, dan pada line 22-27 menampilkan judul, isi berita, dan TAN. Pada line 29 kita menambahkan tombol read more menggunakan komponen button. Saat tombol ditekan, menggunakan linking.open URL untuk membuka tautan berita, kita juga menggunakan catch untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat membuka tautan. Dan sekarang kita sudah di halaman kode program yang terakhir, yakni newsListScreen.js. Pada line 5 kita membuat komponen list menggunakan functional komponen dengan menggunakan useState untuk menyimpan dan memperbarui state articles, yang merupakan array berita.
dan menggunakan UC Effect untuk menjalankan fetch data dari URL tertentu. Pada line 10 menggunakan fetch untuk mengambil data dari URL yang menyimpan daftar artikel serta mengonversi respons JSON dan mengatur state articles dengan data yang diambil. Pada line 16 setiap item dalam daftar artikel dirender sebagai touchable opacity. Menampilkan gambar dan judul artikel menggunakan image dan teks pada line 23 dan 24. Kemudian pada line 32 flatlist berfungsi untuk setiap item dalam daftar artikel dirender sebagai touchable opacity. Mengonfigurasi key extractor untuk mendapatkan kunci unik dari setiap artikel pada line 35. Dan selesai sudah penjelasan terkait kode program, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini.